Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Safira Hadiah dengan NIM 2023-42024 dari jurusan S1 Teknik Industri A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat peta kendali atribut menggunakan Excel dan juga Minitab, yang dimana untuk memenuhi tugas analisa. Jadi yang pertama saya akan membuat data untuk P-chart-nya ini, yang dimana datanya diambil dari buku Fundamental of Quality Control and Improvement. Datanya tersebut dari example 8.1, yang dimana datanya ada di tabel 8 strip 2. Untuk tabel 8 strip 2 ini sendiri adalah tabel yang ini. Nah, kita mengambil data dari number of item expected yang N ini, semua 50 ini, dan juga number of non-conforming items yang X, yaitu yang ini. Setelah itu, kita pindahkan, yang dimana bagiannya itu adalah yang ini. Nah, setelah itu kita total kedua variabel ini, N dan juga X, ditemukan hasilnya adalah untuk variabel N, totalnya 1250, dan juga untuk variabel X itu totalnya ada 90. Lalu kita sesuaikan di langkah-langkahnya ini, ada kita mencari P, yang dimana rumusnya adalah total dari item X dan juga total dari item N itu dibagi 2 dan sesuai hasilnya yaitu 0,072. Dapat dilihat di sini, masuk ke rumusnya adalah sama dengan 90 dibagi 1250 dan ketemu hasilnya adalah 0,072. Lalu hasil ini kita pindahkan menjadi 0,072 sampai bawah. Setelah itu kita cari CL-nya. CL-nya itu adalah dari P yang tadi, P strip tadi sama. Lalu untuk mencari UCL-nya sendiri, yang pertama ada kita memasukkan CL-nya, CL ditambah 3, sesuai dengan Excel-nya ditambah 3, lalu akar dikali akar T dikali 1 dikurangi P, lalu dibagi 50. 50 dapat dari N-nya, karena N-nya ada 50. Di enter, lalu ketemu hasilnya adalah 0,182. Dan hasilnya sesuai. Lalu untuk LCL-nya sendiri, sama rumusnya, cuma bedanya kalau yang tadi di plus, sedangkan yang LCL ini minus. Dan ketemu hasilnya adalah minus 0,038. Nah, karena dibulatkan ke atas, maka si minus 0,038 ini jika dibulatkan ke atas, maka sama dengan 0. Lalu begini cara untuk di Excel, sesuai yang saya jelaskan tadi, hanya mengikuti rumus yang di buku. Lalu untuk di Minitab-nya sendiri, kita memindahkan item N dan X-nya ini ke Minitab. Di sini. Lalu kita pilih Start, kita pilih yang Control Charts, lalu Attribute Charts, dan kita pilih P. Yang dimana ini karena kita akan membuat P-chart. Lalu Continue. Untuk variabelnya sendiri, kita pilih yang C1 sama C2, kita blok, lalu pilih Select. Untuk subgroup size-nya, kita pilih yang C2. Lalu kita select juga. Terus kalau kita klik OK, hasilnya akan seperti ini. Yang dimana ada data atau variabel yang melewati batas atasnya. Nah, untuk UCLP dan LCL-nya itu sama seperti di Excel tadi nilainya. Lalu ada satu sampel yang melewati batas atasnya, yaitu sampel ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa data sampel ke-18 itu tidak normal. Lalu lanjut cara membuat NP chart. Untuk NP chart-nya sendiri itu saya menggunakan example 8 strip 6. Nah, ini dia example 8 strip 6 yang dimana dari soal data for the number of dissatisfied customer in department store observed for 25 sample of size 300 are shown in table X strip A, yang dimana tabel 8 strip 8, yaitu data yang ini. Nah, data ini lalu kita pindahkan ke Excel. Dapat
Seperti ini dengan totalnya yaitu 184, sama dengan yang di buku. Lalu setelah itu, sesuai dengan kita mencari standarnya, standar deviasinya dengan cara dari CL-nya sendiri, total yang ini, total dari number customer yang dissatisfied, itu dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 20, yang dimana hasilnya ketemu 9,2. Lalu kita tarik sampai bawah, lalu kita cari UCL-nya. Untuk UCL-nya sendiri, rumusnya sesuai yang di buku. CL ditambah 3 dikali akar 9,2 dikali 1 min 9,2 dibagi 300. 300 ini karena size-nya dari soalnya yaitu 300. Lalu kita enter dan ketemu hasilnya 18,159 sama hasilnya dengan di buku. Lalu setelah itu pindah ke LCL-nya. Untuk LCL-nya sendiri rumusnya hampir sama, cuma bedanya dia minus. Minus di sini, maka ketemu hasilnya 0,241. Dan beginilah cara mencari data dari NP chart ini di Excel. Untuk Minitab-nya sendiri, kita Minitab C, ke Minitab, kita hapus yang sebelumnya, kita masukkan data yang tadi. Setelah selesai, kita klik start, sama ke control charge, attribute charge, lalu P kita pilih yang NP. Lalu continue, untuk subgrace-nya kita 20 karena sampelnya ada 20 ya. Terus untuk cas variabelnya kita pilih yang kolom C1, lalu kita klik OK, dan hasilnya ketemu. Nah, seperti sama, ini ada data yang melewati batasnya, itu data ke-12, yang dimana menunjukkan data yang ke-12 ini atau sampel yang ke-12 itu tidak normal, maka harus dihapus agar normal. Lanjut, kita akan menghitung data C chartnya atau C chartnya. Kita menggunakan example 8 strip 7. Nah, untuk 8 strip 7, sesuai di buku, dia tahu datanya dari tabel 8 strip 9. Untuk tabel 8 strip 9 sendiri itu adalah yang ini. Setelah kita pindahkan datanya ke Excel, seperti ini, bagian yang sini, lalu kita total, kita sum semua datanya, ketemu hasilnya 189. Lalu setelah itu kita cari C, yaitu centerline-nya dengan cara 189 ini, total dari non-convertice-nya ini, dibagi dengan jumlah sampelnya, yang dimana jumlah sampelnya di sini adalah 25. Lalu setelah itu kita enter, ketemu hasilnya adalah 7,56. Karena 0 di belakang koma tidak dianggap, maka di Excel-nya hanya 7,56. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita cari UCL-nya. UCL-nya hampir sama dengan yang tadi rumusnya, hanya bedanya jika di sini tidak ada pembagian lagi. Maka dari itu, dengan rumus UCL-nya sendiri adalah C ditambah 3 dikali akar C, yang dimana kita enter ketemu hasilnya adalah 15,809. Untuk LCL-nya sendiri juga sama rumusnya, bedanya dia hanya minus 3 bukan ditambah, dan ketemu hasilnya adalah minus 0,689. Sama seperti sebelumnya, karena di run out ke atas, maka hasilnya adalah mendekati 0 karena tidak bisa minus ya dari chart ini sendiri. Lalu beginilah setelah itu untuk di Minitab-nya sendiri kita copy non-convertice-nya ini, data non-convertice, kita pindahkan ke Minitab. Sudah. Lalu setelah itu kita pencet start, control chart, sama seperti sebelumnya attribute chart, cuma ujung-ujungnya kita pilih yang C chart. Untuk C chartnya sendiri sudah kita pilih yang C1, kita select, lalu kita masukkan variabelnya, lalu kita klik OK. Lalu ketemu hasilnya. Hasil ini sama seperti yang di buku. Lihat, dapat dilihat hasilnya sama. Nah, untuk yang di C chart ini sendiri, dari data C chart, yang melewati batas atas adalah sampel 9, yang dimana itu tandanya datanya tidak normal. Maka dari itu, agar datanya normal, berarti nanti data ke-19 ini dihapus, agar dia tidak melewati si batas atasnya. Lanjut, kita ke yang chart yang terakhir, di mana kita memakai example 8, 10 datanya.
Untuk example 810 sendiri dapat dibaca di soalnya jika dia mengambil dari tabel 811. Nah, untuk tabel 811 sendiri itu adalah yang ini. Dan juga dia mengambil dari tabel 812, yang dimana kita ambil dari sample size NI-nya, yang dimana yang ini. Jadi kita meletakkan dua data ini, N kuadrat atau N persegi dengan CI-nya dan juga NSI-nya. Nah, ini sudah kita pindahkan datanya, sudah kita sum juga, dapat dilihat totalnya adalah 192 untuk CI-nya, dan juga untuk NI-nya adalah totalnya 41. Setelah kita pindahkan, kita cari U-nya atau centerline U dengan cara total dari CI-nya itu dibagi dengan total dari NI-nya. Lalu ketemu hasilnya adalah 4,683. Kita tarik ke bawah, sama seperti sebelumnya. Next, kita cari UCL-nya. UCL-nya rumusnya menggunakan cara yang di sini, yaitu 9,273 didapat dari 4,683 atau U-nya tadi ditambah 3 dikali akar 4,683 dibagi 2. Setelah kita enter ketemu hasilnya adalah 9,273. Lalu untuk LCL-nya sendiri juga sama, hanya bedanya dia bukan plus tapi minus sama seperti sebelumnya. Setelah itu untuk grafik di Minitab-nya sendiri kita memindahkan ketiga data ini ke Minitab. Sudah, lalu kita pilih start, control charts, attribute charts, dan U. Kita continue. Untuk variabelnya kita pilih kolom yang C1 dan juga C2. Untuk subgrupnya kita pilih yang kolom C3, yang ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, dapat dilihat ini tabel chartnya sama seperti di buku. Nah, ini dia. Untuk sampel yang melewati batas atasnya, itu adalah sampel ke 7, yang dimana artinya sampel yang tidak normal adalah sampel yang ketujuh, maka sampel ketujuh ini harus dihapus agar si datanya ini normal atau ada aktivitas yang tidak normal pada saat sampel ketujuh ini. Nah, untuk cara membuat chart atau grafik di Excel sendiri, saya hanya menunjukkan salah satu saja. Saya akan menggunakan data yang di NP chart contohnya ya. Ini kan ada hasil-hasil yang sudah kita hitung tadi nih dari data mentahnya, lalu perhitungan CL-nya, UCL-nya, dan LCL-nya. Kita blok semuanya, lalu kita pilih insert. Kita pilih chart agar mirip, jadi kita pilih chart yang insert modelnya line. Kita pilih histogram. Nah, dapat dilihat, sorry, dapat dilihat ini ada batas atasnya atau UCL-nya tadi, yaitu 18,159 tadi. Yang ini dapat dilihat. Jika saya klik nih, jika saya klik batas atasnya, dia menunjukkan bahwa UCL-nya yang ini 18,159. Lalu untuk rata-ratanya sendiri ada 9,2. Lalu untuk yang batas bawahnya ada 0,241. Lalu ini adalah data variabelnya atau data mentahnya tadi, yaitu number of dissatisfied customer, yang dimana variabelnya. Untuk penggunaan judul, kita tinggal ganti aja. Jadi NP chart. Seperti ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.